Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Perhimtani Kabupaten Lombok Barat, Bapak Amru. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Perhimtani Kabupaten Lombok Barat yang setiap tahun memberikan kita pelatihan-pelatihan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti yang tadi disampaikan oleh terutama dari bidang pengkajian ya. Untuk kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sedikit saja gambaran tentang BPT di Kecamatan Denpasar. Sekitar 95% itu IP 300, jadinya padi. Dan di sini pola tanamnya untuk padinya tidak serentak ini, kebetulan kita bintek terkait dengan informasi pertanian peningkatan kapasitas penyuluh tentang UPT penting dan pestisida pada tanaman padi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan roadshow kita dari Perhimtani khususnya di bidang pengembangan profesi dan pengkajian ilmiah. Ini memang tidak lepas dari amanah yang diberikan kepada kita pengurus untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, salah satunya melalui BIMTEK ini. Ya, harapan kami bahwa teman-teman nanti benar-benar mengikuti acara BIMTEK ini, diseminasi ya. Nanti tentang materi yang sudah Bapak Ibu ketahui di depan ini betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber, dicatat, ditanya nanti apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu baik secara pribadi ya, mungkin Bapak Ibu bertanam nanti di rumah, lalu di kelompok yang paling penting apa permasalahannya, apakah silakan ditanya. Kebetulan narasumber yang mendatang ini adalah orang memang bidang ya. Lebih berkahnya acara kita diseminasi informasi pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh tentang OPT ya, dan pestisida. Mari kita buka dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa membuat bahan aktif misalnya dari limbah yang bahan aktifnya azadirachtin itu murni, Bapak Ibu, yang murni. Misalnya kita buat yang murni tanpa ada air, dia nggak begitu efektif, Bapak Ibu. Harus dilarutkan dengan bahan-bahan pelarut khusus. Nah, supaya bahan aktif ini bisa tersebar secara merata dan stabil di tangki. Biasanya Bapak Ibu yang salah-salah itu banyak yang salah, mohon maaf. Lihat padinya ada yang merah padinya itu dikira kena insek. Ada yang mengatakan kena kresek, ada yang mengatakan kena asam-asaman. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu ya kita identifikasi sasaran. Tadi dijelasin sekarang lagi banyak bahan aktif dari Cina yang diproduksi besar-besaran nih. Nah, tadi sempat dibilang agak terpotong bahwa tanda kutip katanya kualitasnya agak-agak gimana Mbak? Belum jelas ini dibanding dengan bahan aktif yang sudah lama beredar. Nah, mungkin bisa dijelasin kenapa dan contohnya apa? Piktogramnya itu Pak, dan efek jangka panjangnya. Jadi di kemasan ini seperti yang dikemukakan Pak Safrada, efeknya itu jangka panjang gitu. Bahkan juga efek kontaknya bisa langsung cepat juga kena efeknya. Nah, emulsi ini yang kadang ya ketika Bapak Ibu masukkan pestisida ke dalam cairan, dia akan berubah warna, dia akan membentuk emulsi. Nah, ini perannya si emulsi bar. Terus ada zat pelarut tambahan. Karena apa? Bahan aktif ini kan padatan Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu kalau lihat kayak yang tadi Tupor di 2,4D itu, begitu Bapak Ibu simpan lama, dia akan mengkristal lagi. Saya senang sekali Pak. Pada hari ini kita bahas pesticide ya. Tapi tidak disebut dari mana bahannya itu didatangkan. Jadi menurut saya adalah pesticide bisa jadi pestiva dia. Karena kita buat pestiva bukan buat racun. Nah, jadi bagaimana kita membuka wacana kita buat pes dalam pengaplikasian di lapangan.
Ternyata sih mungkin mudah tidak terjadi ya pada petugas lapangan yang kurang paham, sehingga nanti di lapangan pengaplikasian minimal kayak tadi bilang tidak harus pakai tangan, dia pakai tangan. Kayak tadi kami ada di desa sebelah kita mungkin di maka seperti itu ketika terjadi sesuatu itu mungkin ya mudah tidak terlalu parah, yang terlalu parah mungkin jadi sanksi hukum gitu kan. Apa kena sanksi nanti petugas lapangannya tadi? Karena apa? Karena pengaplikasian yang tidak cocok. Kita diminta untuk baca buku hijau itu Bapak Ibu segini tebalnya. Bahan aktif yang hampir berapa puluh ribu harus kita hafal. Tuh. Itu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita nggak salah Pak ya. Kecuali kalau kita jual, ya yang namanya racun dia meracuni Bapak Ibu. Tapi kan caranya yang salah. Mungkin dia aplikasinya nggak pakai masker. Nggak salah Bapak Ibu. Kalau misalnya dia kena, ya kita bawain pestisida, dia terpapar, bukan salah kita. Karena dari awal kita udah kasih tahu ini racun. Kami di BP ini ada home industry pembuatan pestisida cair dan pupuk cair. Nah, selama ini penggunaannya belum kita uji lab ataupun kandungan bahan aktif apa saja yang sudah ada. Nah, kalau izin pupuk, kalau izin edar ini kan ada dua Bapak Ibu. Pupuk pestisida. Kalau pupuk agak ringan, tidak begitu mahal. Kan formulasinya cair sama padat. Tapi syarat awalnya Bapak Ibu izin begitu Bapak Ibu daftar di izin edar yang dikeluarkan sama PSB, Dirjen PSB, uji dulu. Nanti begitu mau keluar izinnya, begitu pertama daftar 1 juta kalau salah. Setelah itu baru nanti minta lembaga uji, ini pupuk Bapak ya, lembaga uji misalnya kayak BSIP atau labnya ilmu tanah yang ada di UNRAM atau lab mana lah gitu. Nah, minta uji. Nah, nanti keluar ujinya itu baru masukkan di sini ada. Dan nanti ada tim lagi yang turun dari PSP untuk mengambil sampel. Lagi satu terkait dengan aplikasi fungisida atau bakterisida Pak. Apakah betul apa yang juga kita dengar gitu kan dari fasilitator ataupun yang lainnya, bahwa aplikasi dari ini sebaiknya digunakan pada saat masih embun ataupun misalnya sedikit berair, ada kelembapan bakterisida ataupun fungisida, karena dia fungisida itu lebih identik dengan sama kelembapan. Waktu aplikasi, nah ini juga tadi sempat kita singgung waktu aplikasi. Nah, tergantung sasaran Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini sedikit mengulang ingatan kita Bapak Ibu ya, kaitannya dengan waktu aplikasi. Kadang di petani-petani horti itu Bapak Ibu aplikasinya sampai malam hari, jam 10 Bapak Ibu selesai nyemprot. Lagi di petani-petani di Bima di Bawang itu sejam maghrib isya itu nyemprot terus. Tergantung sasarannya, karena ulatnya yang keluar itu malam hari. Betul nggak Pak? Ulat keluar malam hari ya? Ya, malam hari. Bapak Ibu ya, harus kita lihat sasarannya seperti apa. Ulat dibuka, kalau keluar kan itu. Terus tempat pestisidanya, apa pestisida? Apakah insektisida, fungisida, herbisida, aktarisida dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara memilih? Ini kita lihat Bapak Ibu ya, jenis pestisidanya, formulasinya kita mau yang mana, terus cara kerja pestisidanya, apakah dia racun lambung, racun kotak dan sebagainya, terus pencampuran pestisidanya, ini harus kita lihat. Dan bahkan sekarang karena banyak petani itu asal teknik istilahnya Bapak Ibu, campur di tangkinya. Perusahaan sekarang membuatkan campuran khusus. Jadi bahan aktifnya itu dibuat double di kemasan, terus tepat mutu. Nah, mutunya yang jelas Bapak Ibu ya, label sudah terdaftar dan lain sebagainya, kadaluarsa tercetak dan lain sebagainya. Tepat dosis. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, kita lihat berapa sih konsentrasinya, dosisnya untuk aplikasi pestisida di lahan pertanian. Itu sudah ada di dalam kemasan. Tepat waktu, kapan kita nyemprot yang tepat disesuaikan sama sasaran, apakah pagi hari, sore hari, dan malam hari.